Presiden Joko Widodo meminta Pusat Data Nasional diaudit. Apa target dari audit ini? Akankah bisa mengungkap akar permasalahan pengelolaan Pusat Data Nasional? Kita bahas bersama tenaga ahli utama Kantor Staf Kepresidenan, Ali Mokhtar Ngabalin, dan anggota Komisi 1 DPR, Sukamta. Selamat malam, Bang Ali, Mas Sukamta. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Saya ke Bang Ali dulu, karena waktu habis rapat Menkominfo juga Kepala BSSN tidak mau memberikan keterangan. Saya tanya ke Bang Ali aja deh sekarang. Jadi sebenarnya apa arahan persis dari Presiden soal permasalahan PDNS, terutama soal auditnya? Ya, terima kasih ya. Jadi terkait dengan Pusat Data Nasional yang kita tahu semua keadaan dan kondisinya pada hari ini, sehingga tentu saja bagi pemerintah dan Bapak Presiden memanggil pihak-pihak terkait termasuk Kominfo, BSSN, dan beberapa lembaga ya dan kementerian yang ada untuk bisa melakukan setidaknya evaluasi atau memberikan informasi terkini kepada Bapak Presiden, karena kan dari awal kita sudah menyampaikan bahwa tingkat kekhawatiran pemerintah juga memahami terkait dengan adanya kekhawatiran atas serangan ransomware ini. Karena itulah memang diharapkan agar baik dari Kominfo, kemudian BSSN sendiri, dan lain-lainnya agar bisa mengupdate langkah-langkah yang sudah dilakukan. Karena betul-betul kita sadar bahwa serangan ini mengakibatkan banyak sekali layanan publik itu yang terganggu. Itu sebabnya pada waktu kemarin ya alhamdulillah saya ada, dan dengan demikian harapkan agar ini bisa lebih cepat dalam pemulihan yang dilakukan oleh teman-teman di kementerian lembaga yang terkait dengan Pusat Data Nasional ini. Ya, kalau Mas Sukamta melihatnya audit ini urgensinya apakah untuk melihat indikasi dugaan penyimpangan ataupun kelalaian dalam pengelolaan PDN atau seperti apa? Ditambah juga kan DPR sudah mengadakan rapat kerja, sudah mencecar juga pihak Menkominfo maupun BSSN di sana. Iya, terima kasih Mbak. Saya pengen tanya ke Pak Ali Mokhtar ya. Silakan. Ini Pak Ali, ini kira-kira Pak Presiden ini paham nggak magnitude dari bencana ini? Seberapa besar dampaknya Pak Presiden sadar? Pasti Mas. Pasti loh Mas, karena satu saja yang paling besar itu adalah pelayanan, itu kan yang paling sangat menonjol itu kan sementara yang kita tahu di publik itu adalah imigrasi. Tetapi memang dalam Pusat Data Nasional ini tidak saja di pusat di Jakarta atau di mana, tapi hampir seluruh pelayanan publik termasuk yang ada di kementerian lembaga. Jadi kayak kemarin itu kan Presiden betul-betul sangat mengkhawatirkan peristiwa ini sehingga melakukan komunikasi yang intensif dan mengundang para menteri dan pimpinan lembaga untuk bisa mendapatkan update terkini dari langkah-langkah yang dilakukan. Gitu Mas Kamta. Silakan Mas Kamta. Iya, terima kasih. Hari ini layanan ini memang benar. Jadi perlu perhatian yang paling primer hari ini karena ini berdampak. Hari ini KPK, Setkap, terus beberapa yang lain sudah tidak bisa diakses. Jadi artinya dampaknya sudah mulai muncul ke permukaan. Kalau kemarin kan baru imigrasi. Pajak juga nggak bisa, Dirjen Pajak juga nggak bisa lagi. Jadi layanan sudah susah. Tetapi sebetulnya ada yang lebih fundamental dari itu. Jadi itu berasal dari pertanyaan begini, kenapa sih yang diserang PDN? Karena PDN ini ibarat brankas yang di dalamnya itu ada emas batangan, jumlahnya tidak terhingga, yang di dalamnya juga ada berlian 100 karat. Jadi ini harta benda nasional bangsa Indonesia yang paling berharga hari ini berupa data-data yang dikumpulkan di dalam satu brankas.
Ya. Jadi ini nilainya tidak terkira. Semua pemerintahan, baik kementerian, lembaga, urusan ekonomi, urusan keuangan, urusan keamanan, urusan pertahanan, urusan sosial budaya, pendidikan, termasuk Pemda, ada di sini. Ini bukan hanya data, tetapi juga sistem layanan di kementerian lembaga tadi itu dimasukkan di situ, sehingga bikin macet. Jadi kalau ini kemarin beberapa baik Menteri Kominfo maupun Kepala BSSN mengatakan data itu masih berada di dalam, hanya dikunci, belum di-copy, dan seterusnya. Tetapi kemarin ketika saya tunjukkan bahwa data-data dari BAIS, dari Polri, dari kesehatan, kemudian ada beberapa termasuk data-data guru di Jogja, itu ternyata sudah ditawarkan di dark web sebagai sampel, bisa di-download secara gratis. Artinya data itu sudah keluar. Saya tidak tahu berapa volume yang sudah berhasil di-copy, tetapi kalau data-data sangat strategis, data vital strategis nasional ini jatuh ke tangan pihak lain atau negara lain, itu artinya sebetulnya kita ini sedang mengalami perang cyber, dan kita sudah kompromis gitu loh. Kita nyerah, kita seluruh instalasi strategis kita sudah diambil alih datanya, dikendalikan oleh musuh. Sudah 7 hari, banyak hal yang bisa dikerjakan oleh musuh, oleh lawan gitu. Nah, apakah Pak Presiden memahami magnitudenya ini? Bayangkan kalau misalnya data-data BAIS TNI yang sudah puluhan tahun, di situ bukan hanya menyangkut data personal, tapi juga budaya yang ada di BAIS, jam beragennya di mana saja, siapa namanya, pola begitu ya, apa yang dilaporkan, bagaimana pola kerjanya, itu semua bisa dideteksi dengan data ini, dengan AI, dengan algoritma, ketemu semua. Polisi, bagaimana pengamanan, berapa personilnya, pengamanan bagaimana, tradisinya bagaimana, kulturnya bagaimana. Kalau negara lain ingin buat kerusuhan, sudah ngerti polanya, bacanya gitu. Data tentang Bakamla, tentang Angkatan Laut misalnya, bagaimana tentang kapal-kapal patroli Indonesia, kapal mana polanya, budayanya, sudah ketemu semua. Jadi kalau musuh ingin masuk ke perairan Indonesia dengan data-data yang ada ini, itu sudah ngerti semua. Nah, DPR jadi lihat apa yang harus dilakukan kalau sudah begini kondisinya? Menurut saya pemerintah itu harus humble. Harus humble, akui bahwa memang ada masalah, komunikasikan dengan transparan walaupun tidak semua dibuka, tetapi jelaskan kepada publik bahwa kita memang mendapat serangan, kita melakukan ini. Nah, rakyat sabar, kami mohon maaf kepada rakyat Indonesia atas ketidakmampuan kami melindungi data seluruh kepentingan bangsa Indonesia, kementerian, lembaga, pemerintah daerah, semua jatuh ke tangan hacker. Nah, saya kira kalau pemerintah humble begini, kita semua maklum kok, ini tragedi nasional, ini bencana nasional. Tapi kalau pemerintah menutup-nutupi, komunikasinya tidak bagus, pasti rakyat butuh penjelasan, dan itu akan mencari penjelasan dari berbagai pihak. Media, televisi, Kompas TV pasti akan cari masukan dari mana saja, dan itu belum tentu benar gitu loh. Nah jadi ada transparansi yang harus dilakukan. Bang Ali, terakhir apa yang bisa dilakukan pemerintah di saat krisis dalam hal siber ini, serangan siber? Kemarin saya di Kompas TV juga sudah menyampaikan, saya juga sudah menyampaikan bahwa peristiwa ini sungguh-sungguh membuat pemerintah itu sungguh sangat memahami adanya kekhawatiran masyarakat terhadap serangan di pusat data nasional ini. Karena itu memang langkah-langkah yang sedang dilakukan dan dipersiapkan oleh pemerintah dalam ini adalah kementerian dan badan lembaga yang ada ini benar-benar melakukan tanggap darurat. Itu sebabnya memang
apa yang terjadi ini langsung dilakukan dengan crisis center. Crisis center itu dimaksudkan untuk memberikan laporan terhadap perkembangan apa langkah yang dilakukan oleh pemerintah. Memang benar ya, saya sudah sampaikan bahwa serangan virus ransomware ini juga tidak mengandung satu pengertian yang seperti tadi mungkin Mas Kamta jelaskan. Karena apa? Karena dari seluruh data yang dimiliki di Pusat Data Nasional ini juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari langkah-langkah yang dilakukan oleh Kominfo dan badan yang memberikan tanggung jawab negara ini. Ya. Baik, jadi masa tanggap darurat ini dalam hal serangan siber harus segera diantisipasi dan diselesaikan, termasuk juga ke depannya apa mitigasi yang disiapkan agar tidak terjadi lagi hal serupa, karena ini tentu akan mengancam keamanan siber nasional. Pasti. Terima kasih Bang Ali, terima kasih Mas Sukamta. Baik, terima kasih. Selamat malam.